Yang berbahagia, selanjutnya kita akan segera memasuki acara inti pada hari ini, yaitu tausiah dengan tema memaknai silaturahim di masa pandemi COVID-19 oleh Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Untuk itu, kepada yang terhormat Profesor Din Syamsuddin MA PhD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Surabaya, Bapak Dr. Kiai Haji Sultan Amin. Saya sengaja tidak pakai peci karena meyakini sudah diwakili oleh Pak Sultan. Kalau pakai peci itu harus bersama dengan jenggot panjang. Yang saya hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, Bapak Dr. Sukodiono, beserta segenap pimpinan UM Surabaya, hadirin dan hadirat, para dosen, karyawan, dan mungkin juga mahasiswa dan segenap sivitas akademika UM Surabaya, para pemirsa baik lewat Zoom maupun YouTube, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita dapat bersilaturahim. Saya tadi sudah memohon maaf tidak pakai peci. Rupanya pecinya agak jauh gitu. Sementara saya sudah pakai clip on. Hari ini ya, saya terlibat dalam forum Zoom ini 6 kali sampai malam nanti. Ini baru saja 2 kali. Tadi pukul 8 membuka sebagai pembicara kunci pada webinar tentang ancaman kebangkitan komunisme dikaitkan dengan oligarki politik dan RUU haluan ideologi Pancasila ya, oleh sebuah kelompok yang berpusat di Surabaya ya, Pusat Kajian dan Analisis Data ya, tadi banyak sekali yang hadir dan baru saja ya, bersama KBPII, Keluarga Besar Persatuan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia, yang juga mengadakan webinar tentang tema yang hampir sama ya, dasar negara Pancasila dan masa depan Indonesia. Saya tidak bisa ikut selesai dan sudah menitipkan rekaman video sebagai sambutan saya. Dan nanti jam 12 segera setelah ini bersama Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia yang juga mengadakan diskusi bersama tokoh-tokoh mahasiswa se-Indonesia tentang tema yang serupa ya, yaitu Pancasila dan kebebasan berpendapat. Dan nanti setelah asar 3:30 bersama alumni Timur Tengah dan Afrika Utara, lebih sebagai bincang-bincang, dan ada acara informal nanti malam. Inilah sekarang ini yang buah dari COVID-19, mengambil hikmah dari balik musibah ya. Kita terlibat dalam majelis Zoomiyah, menjadi jamaah Zoomiyah yang sangat banyak ya. Termasuk kali ini bersama pimpinan dan segenap sivitas akademika UM Surabaya. Karena masih dalam suasana Idul Fitri, izinkan saya mengawali dengan ucapan selamat Idul Fitri
Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Idul Fitri mengandung kata fitrah, dapat dipandang sebagai hari raya kesucian dan kekuatan. Karena kata fitrah itu mengandung kedua arti tersebut. Fitrah mengandung arti suci, tapi juga mengandung arti potensi atau kekuatan. Karena fitrah kemanusiaan adalah sesuatu yang mulia, yang melekat pada diri manusia, inheren dengan manusia itu sendiri, dan menjadikan ia sebagai manusia, karena manusia mempunyai fitrah kemanusiaan. Dan kalau fitrah kemanusiaan tanggal atau hilang, maka tanggal dan hilang pula kemanusiaan itu sendiri. Nah, fitrah kemanusiaan ini bisa dikembangkan, ditingkatkan, namun juga bisa menurun, bahkan terjatuh ke titik paling bawah, ke titik nadir dari kemanusiaan. Tsumma radadnahu asfala safilin. Maka kemanusiaan kita itu terjatuh ke titik nadir paling rendah di asfal. Saya tidak tahu asfal ada nggak hubungan dengan kata asfal dalam bahasa Arab itu. Nah, karena fitrah kemanusiaan mengandung arti suci, setiap bayi yang terlahir ke muka bumi terlahir atas fitrah. Yuladu alal fitrah. Itulah pangkal dari fitrah kemanusiaan. Dia suci karena berasal dari zat yang maha suci, baik jasmania ya, yang berproses semuanya dari tanah, sangat dipengaruhi unsur-unsur tanah yang kemudian nanti mempengaruhi nutrisi, giza. Jadi bahasa Indonesia gizi. Gizi inilah yang nanti menentukan kualitas pembuahan ya, sperma dan ovum dari zat yang maha suci, karena bumi, tanah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semakin suci lagi karena nanti akan dihembuskan ruh. Tsumma sawwahu, kemudian Allah menyempurnakan kejadian manusia dalam kandungan ibu secara sempurna dalam beberapa stadium. Indah sekali digambarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadith. Namun Allah kemudian menghembuskan padanya dari ruhnya, min ruhihi, dari ruhnya. Ini yang kemudian manusia memiliki kekuatan yang sesungguhnya adalah kekuatan yang bersifat ilahi, rabbani, tentu dalam batas-batas kemanusiaan. Nah, roh itu sebelum dihembuskan ke dalam jasad pernah diminta pertanggungjawaban, kesaksian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, mereka menjawab, arwah manusia menjawab, "Bala syahidna, iya, kami membenarkan dan memberikan kesaksian bahwa sesungguhnya Engkaulah Tuhan kami." Inilah syahadat pertama, syahadat asali, syahadat perennial, yang maka ketika lahir di muka bumi perlu disegarkan kembali, walaupun ada yang menyimpang dan berpaling dari janji suci tersebut. Inilah yang disebut dengan fitrah kemanusiaan yang suci. Namun fitrah kemanusiaan mengandung kekuatan, potensi, karena begitu dihembuskan ruh, dia menjadi berenergi, memiliki kekuatan, baik kekuatan naluriah, insting, al-ghoriza dalam bahasa Arab, maupun kekuatan hawas, indrawi, dan juga kekuatan akal pikiran. Inilah potensi-potensi insani. Wa ja'ala bainakumus sam'a, kemudian Allah jadikan bagimu pendengaran, wal absar, penglihatan, wal af'idah, dan kekuatan-kekuatan kejiwaan lain. Saya singkat, melompat. Fitrah kemanusiaan inilah yang insya Allah, alhamdulillah, telah dapat kita kembangkan selama pelatihan sebulan Ramadan yang lalu. Bulan Ramadan
adalah syahrul ibadah, bulan dan ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan bukan hanya puasa, juga qiyamul lail, i'tikaf, zikir, kemudian tadarus, tadabbur Al-Qur'an dan lain sebagainya. Secara keseluruhan itu sesungguhnya kalau kita ingat kemarin dan kita rasakan sekarang memiliki dua fungsi. Fungsi utama tazkiyatun nafs, penyucian diri, penyucian jiwa. Jadi dosa-dosa yang kita miliki selama 11 bulan atau lebih yang lalu, hati kita yang mungkin terbalut oleh katakanlah daki-daki, noda-noda hitam, selama Ramadan kita sucikan, kita bersihkan. Ibadah Ramadan itu ibaratnya sin laundry, bukan money laundry. Nah, bukan uang, tapi sin laundry, dosa yang di laundry, terkikis tiap waktu, tiap malam. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni, fa'fu anna. Dan segala macam doa ya. Kemudian kita beristighfar dan bertaubat. Diharapkan apa ya? Mengelupas itu daki-daki hati yang membalut hati kita, apa, noda-noda hitam. Kalau betul-betul kita lakukan, ya, baik dengan puasa ketika kita menahan lapar dan dahaga, kemudian juga kita berzikir, bermunajat, qiyamul lail, ada yang menambahkan lagi, dan dengan sholat-sholat lain, diharapkan jiwa kita telah suci. Lahirlah an-nafs az-zakiyah, jiwa yang suci bersih, karena telah melakukan tazkiyatun nafs. Tapi juga selain itu, diharapkan bulan Ramadan itu bukan hanya tazkiyatun nafs, tapi taqwiyatun nafs. Taqwiyah, itu penguatan. Kalau tadi self refinement, penyucian jiwa, kalau ini self empowerment, penguatan kejiwaan kita. Untuk adanya an-nafsul qawiyah, di samping an-nafsul zakiyah, jiwa yang suci, tapi juga jiwa yang kuat. Potensi insani kemudian berkembang, etos kerja, semangat kerja, etos ilmu, etos sosial, solidaritas, segala macam itu telah dapat kita raih, diharapkan pada bulan suci Ramadan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena nggak akan panjang, ini semua harus kita amalkan sekarang. Islam sangat mementingkan peribadatan pada masa pasca ibadat. Nah, aneh bahasanya. Islam sangat menekankan perilaku kita, kehidupan kita pada masa pasca ibadat, bukan pada masa ibadat saja. Karena masa pasca ibadat adalah masa kita mengejawantakan, menjelmakan, menerapkan nilai-nilai ibadat yang kita lakukan pada masa ibadat. Sama dalam sholat, sering saya katakan, kalau kita berdoa warzuqni di luar sholat, kita menjadi orang yang berusaha dengan etos kerja, semangat kerja untuk mencari rezeki-rezeki yang telah disediakan oleh Allah di buminya ini. Itu mana warzuqni. Maka salam ke kanan dan ke kiri bukan akhir, awal. Jangan salam dalam sholat ke kanan dan ke kiri jadi wassalam. Seperti menutup surat selesai. Justru awal. Masa pasca sholat itu masa yang paling penting. Apakah sholat kita tanha anil fahsya'i wal munkar, dapat mencegah kita dari kekuatan keji dan kekuatan munkar. Begitu pula selesai Ramadan, sebulan penuh Lebaran. Lebaran bukan bubaran, semuanya bubar. Justru awal, Syawal artinya pengembangan. Maka selesai Ramadan seperti sekarang ini adalah masa bagi kita untuk menerapkan nilai-nilai Ramadan. Begitu pula selesai ibadah haji pakai titel haji, bukan kemudian langsung serta-merta menjadi haji yang mabrur.
Jangan-jangan haji yang mardud, yang tertolak. Banyak yang menggelar haji tapi tidak berperilaku haji ya. Karena apa yang diamalkan selama menunaikan ibadah haji tidak dapat diteruskan, diamalkan pada masa pasca ibadah haji. Nah khusus Ramadan ya, banyak sekali nilai-nilai keutamaan. Intinya imsak, menahan diri, dan inilah hakikat puasa. Al-imsaku anil akli wa syurbi wal jima. Imsak, menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri pada hari-hari Ramadan, pada siang hari Ramadan. Ini yang harus kita lakukan sekarang, imsak. Luar biasa training Ramadan yang lalu, riyadhah. Bagaimana kata Pak Sultan tadi itu, yang telah kita lakukan, jangankan terhadap yang haram, terhadap yang halal pun kita bisa menahan diri karena memang tidak boleh gitu. Makan, minum sah, ya, hubungan suami istri sah, tapi kemudian karena ada latihan berimsak, kita kemudian dilatih untuk bisa menahan diri terhadap yang halal sekalipun, apalagi terhadap yang haram gitu. Itu imsak ya. Sekarang adalah kesempatan bagi kita untuk mengamalkan imsak dalam kehidupan nyata. Maka nanti salah satu ciri orang yang bertakwa, tujuan daripada ibadah-ibadah Ramadan itu la'allakum tattaqun ya. Salah satunya ya, atau mungkin awalnya di surat Al-Imran 133 itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang cenderung berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, ketika dia punya uang maupun ketika dia tidak punya uang atau sedikit punya uang, mau berinfak, terutama ketika ada yang membutuhkan. Seperti sekarang ini banyak saudara-saudara kita yang terdampak secara ekonomi karena corona. Kemudian kedua, wal qazimin al ghaiza wal qazimin al ghaiza wal afina 'anil nas, yang mampu menahan marah dan cenderung memberi maaf pada orang lain. Itu tanda-tanda orang yang bertakwa, yang menjadi tujuan ibadah puasa. Kita diharapkan sekarang terlahir dengan kepribadian yang bertakwa, mampu menahan marah dan mampu pula memberi maaf pada orang lain. Islam lebih kepada memberi maaf daripada minta maaf gitu. Seharusnya juga minta maaf bagi yang merasa bersalah dan lain-lain sebagainya gitu. Atau yang kedua dari Ramadan apa ya, paling menarik dan penting itu, pada selama Ramadan itu umat Islam tiba-tiba menjadi umat yang paling berdisiplin waktu, terutama kalau mau buka puasa. Begitu di televisi atau menara masjid, Allah belum bar gitu. Sudah tidak tahan diri mengambil takjil, entah di Surabaya apa ya, kolak atau apa gitu. Bahkan Ustadz Sultan tidak sedikit loh, Allah bukan kolak, bukan kurma yang diambil, tapi jisamsu. Langsung kepala ahli hisab itu. Tapi kita berdisiplin waktu. Begitu imsak diumumkan, kita menahan diri. Walaupun sebenarnya awal puasa itu fajar itu, tapi untuk pencegahan, ihtiyatan, kehati-hatian gitu. Nah, disiplin waktu inilah yang harus kita amalkan sekarang. Karena disiplin waktu, menghargai waktu, melahirkan produktivitas, melahirkan kerja dan kinerja yang meningkat. Ini masalah umat Islam di dunia, tidak berdisiplin waktu. Terkenal dengan rubber time, jam karet. Ketika diundang rapat, ya, datangnya sejam kemudian. Maka dulu di Muhammadiyah ya, atau waktu saya masih aktif di IMM, kita ingin berdisiplin waktu. Jangan diundang jam 7 rapat, datangnya jam 8. Maka kita coba, begitu jam 7, pimpinan sidang membuka. Dengan ini sidang kami buka dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Karena belum kurung, sidang kita skor. Akhirnya nunggu juga sejam, tapi sudah dimulai gitu. Tapi kemudian kita ubah, buat percuma kita skor lagi. Udahlah, tidak perlu duli pendara, tidak ada kaitan dengan korum. Begitu waktunya jam 7, mulai dibuka dengan basmalah, langsung sidang, rapat, walaupun 2-3 orang. Akhirnya yang terlambat, wih sudah dimulai rapat ya.
disiplin waktu, ini yang melahirkan produktivitas, dan lain-lain sebagainya. Nah, bagian yang terakhir, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sempurnakan hasil dari ibadah Ramadan kita dengan silaturahim. Secara simbolik sekarang, silaturahim itu bukan hanya sekali ini, harusnya setiap hari. Ini hanya makna simbolik saja. Silaturahim menghubungkan silat, ar-rahim kasih sayang. Kalau ar-rahmi maradul batan, penyakit perut. Maka kalau silaturahmi menghubungkan penyakit perut. Kalau silaturahim kasih sayang, fal yasil rahimahu, menurut ayat Al-Quran itu, menurut hadis itu ya. Nah, tapi karena rahim kasih sayang, dengan rahmu penyakit perut, dengan rahim yang dianugerahi oleh Allah bagi para wanita ya, rahim itu adalah wadah kasih sayang ya, yang kemudian melahirkan manusia nanti itu gitu. Ini menghubungkan kasih sayang, menjelmakan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini kalau ada silaturahim di antara kita, terutama ketika kita ditakdirkan katakanlah lingkaran besar sebagai bangsa Indonesia, silaturahim kita itu mengukuhkan persaudaraan kebangsaan sesama bangsa Indonesia, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun profesinya. Kemudian sesama muslim, karena kita seiman, ditakdirkan menjadi muslim-muslimah, kita kukuhkan persaudaraan keislaman, al-ukhuwah al-islamiyah, al-ukhuwah al-imaniyah. Ya, kita ditakdirkan berada dalam lingkaran Muhammadiyah, baik sebagai pimpinan, sebagai anggota, sebagai warga, atau sebagai siapapun yang memangku amanah di amal usaha. Kita semua berada di Muhammadiyah. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus anugerah Allah. Maka kita kembangkan, ini istilah saya aja, al-ukhuwah al-Muhammadiyah. Persaudaraan sama Muhammadiyah. Dan itulah yang kemudian akan membuat kita, dasarnya silaturahim itu tarahum, saling menyayangi, saling mengasihi. Inilah yang perlu meningkat ke tingkat kedua, ta'aruf. Tarahum tadi saling menyayangi, saling mengasihi, menyayangi. Kemudian jadilah ta'aruf, saling mengetahui, saling mengenal. Ya. Kemudian ya adanya saling kenal mengenal, mutual understanding, mutual respect, ya. Saling menghormati. Ya, walaupun ta'aruf sekarang dipakai oleh anak-anak muda ya, yang mau nikah itu, kira-kira sudah srek dengan calonnya, ya kita ta'aruf yuk. Akhirnya berakhir di akad nikah atau di pelaminan. Istilah ta'aruf, bolehlah saling mengetahui ya, secara islami dalam koridor moral. Nah, ta'aruf itu kita mengetahui yang lain, kita beragam-ragam, berbagai-bagai ya. Kalau antar sesama bangsa Indonesia, kita beda agama, kita ta'aruf. Kita punya pemahaman tentang pemeluk agama lain, sampai ke tingkat ma'rifah. Oh, mereka punya nilai begini, mereka punya ajaran begini. Sesama Muhammadiyah, kita ada perbedaan pendapat di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu walaupun rambut sama-sama hitam ya, ada juga yang putih ya, yang sudah pindah dari dunia hitam ke dunia putih. Saya termasuk ya. Walaupun sama-sama kepala, tapi pendapatnya berbeda. Mari kita hargai, saling menghargai, saling menghormati, mutual understanding, mutual respect. Jangan kemudian main pokok kemudian mutlakan. Gitu. Nah, ta'aruf inilah yang bisa meningkat ke tingkat yang ketiga, namanya ta'awun, saling bekerja sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah, bekerja samalah dalam kebaikan, kebenaran dan ketakwaan. Jangan bekerja sama dalam dosa dan pelanggaran dan pertentangan. Ta'awun, yang bahasa sekarangnya kolaborasi, koalisi, kerjasama dan lain sebagainya itu. Dan karena apa? Sebuah kelompok tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah sendiri, harus dengan kerjasama dengan kelompok lain. Idealnya yang keempat, makom yang keempat itu tadamun atau takaful, saling melindungi,
saling mutual protection, saling menjaga diri terhadap sesama, ya jangan membuka aib. Itu etika Muhammadiyah. Dari dulu saya pahami etika Muhammadiyah ya. Itu walaupun berbeda pendapat secara internal, bahkan keras sekali, tapi kalau keluar dia tidak mau membuka aib organisasi, tidak mau membuka aib saudara. Bapak-bapak itu luar biasa, rapatnya tegang sekali itu. Ada Profesor Dr. Ismail Suni, ada apa-apa keras sekali. Selesai rapat biasa aja, bersaudara lagi, kongko-kongko lagi. Ini tadomun, ini sebuah etika yang baik sekali. Begitu ada apa-apa keluar tidak pernah mau mengungkit-ungkitkan. Wah, saya nggak tahu ya, karena akan membawa buruk bagi orang lain gitu. Itu etika kemuhammadian yang sejati. Saya kira itu mungkin ada nuansa tadomun tadi itu ya, pada tingkat yang tertinggi. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, jadi pesan Ramadan dan Idul Fitri adalah kita mengamalkan pesan-pesan Ramadan itu sendiri, nilai-nilai Ramadan itu sendiri, kita pertahankan selama 11 bulan yang akan datang, sehingga kita menemui Ramadan yang akan datang, insya Allah ya. Itu ada doa Rasul, Allahumma la taj'al hadzal ahdi akhira siyamina iyyak wa in ja'altahu faj'alni marhuman wa la taj'alni mahruman. Walaupun menurut ahli hadis ini tidak sahih ya, tapi bagus artinya. Ya Allah, jangan kau jadikan ini Ramadan ini sebagai akhir dari ibadah Ramadan kami, ibadah puasa kami kepadamu. Jangan kau jadikan Ramadan kemarin ini adalah Ramadan terakhir. Namun jika kamu menjadikannya sebagai Ramadan terakhir, kita tidak bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan yang akan datang, maka jadikanlah kami marhuma, orang-orang yang engkau rahmati. Marhum, almarhum. Jadikanlah kami orang-orang yang engkau kasihi, yang engkau sayangi. Maka istilah kita kan almarhum, almarhum, almarhumah. Semoga mendapat rahmat dari Allah, itu artinya. Atau ada yang baca bukan almarhum, almarhumah di awal, tapi di akhir Allahu yarham. Biasanya begitu. Semoga Allah merahmatinya, mengasihaninya, itu almarhum. Jika engkau jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir, ya Allah, maka jadikanlah aku almarhum, orang-orang yang engkau rahmati. Jangan kau jadikan aku mahruma, yang tertolak dari rahmatmu dan tertolak dari hidayah dan ridhomu. Nah, Bapak Ibu, maka ya, pada sivitas akademika karyawan ya, setelah Ramadan ini harus lebih aktif, lebih dinamis, lebih progresif, berkemajuan, karena kemarin Ramadan kita menuntut kita demikian. Kerja dan kinerja yang meningkat. Sebagai dosen ya, harus menjadi dosen yang berkemajuan. Setelah Ramadan ini karya kinerjanya juga meningkat, hasil-hasil karya ilmiahnya juga meningkat, kemampuan mengajar, pengetahuan dalam bidang ilmunya meningkat, dan semuanya lah bisa dipraktekkan itu. Nah, kalau ini kita lakukan, jadilah kita yang menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Itu orang-orang yang beruntung dan sukses. Dan nanti kita jadikan hari akan datang lebih baik dari sekarang. The new normal harus lebih baik. Tadi disebut-sebut oleh Pak Sultan. The new normal kalau tidak salah itu gagasan dari para ekonom, sejumlah pengusaha di Amerika sana. Ketika terjadi krisis keuangan global 2007-2008, berulang lagi 2012, mereka kemudian menggagas setelah krisis keuangan ini sesuatu yang normal. Nah, sekarang dipakai itu oleh semuanya. Namun banyak yang tidak paham itu, yang tidak mengerti apa maksudnya gitu.
Nah, dan new normal ya ya bukan kembali ke masa lampau sebelum wabah, sebelum COVID. Kalau masa sebelum COVID ini abnormal, masa kita kembali pada abnormal itu sendiri. Karena boleh jadi ya ini ada krisis dengan pandemi. Ini pandemi COVID-19 ini luar biasa ya. Mengubah banyak hal. Terjadi perubahan struktural fundamental. Sekarang ekonomi perdagangan global nasional stagnan. Saya kira Dr. Sultan bisa memberikan kesaksian. Saya tanya beberapa kawan, tidak bisa jalan lagi ekonomi. Bahkan terjadi PHK. Menurut Menteri Keuangan 5,2 juta di akhir ini, bulan Juni, bulan Juli ini. Tapi kawan-kawan serikat pekerja sudah belasan juta ya. Belum termasuk yang bekerja di sektor informal yang hidupnya sangat tergantung penghasilan hari itu, sekitar $1 Amerika Serikat, 15.000. Namun sekarang tidak bisa, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan, dalam masa PSBB ya. Saya baca ikuti karena istri saya mau ke Surabaya. Begitu lihat PSBB korban yang terinfeksi di Surabaya meningkat terus ya. Termasuk ya agak tinggi ya Surabaya dan juga daerah-daerah Jawa Timur yang lain gitu. Nah, the new normal kembali kepada keadaan yang lebih baik. Sebagai muslim, musibah pandemi wabah corona ini adalah ujian dan cobaan dari Allah, maka harus kita sikapi dengan bermuhasabah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengingat Allah, kembali pada Allah, muhasabah. Perhitungkanlah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Muhasabah itu ke belakang, apa-apa yang telah kita lakukan, kesalahan, pelanggaran yang kita lakukan, untuk tidak terulang kembali. Tapi muhasabah ke depan, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Apa yang kau siapkan untuk masa depan itu? Maka the new normal life dari sudut Islam tiada lain adalah hayatan thayyibah. Ada dalam Al-Quran, wala nuhniyannahum hayatan thayyibah. Kami wahyukan pada mereka hidup yang baik, hayatan thayyibah. Thayyibah itu ya halalan thayyibah. Itulah kehidupan yang baik. Itulah the new normal seharusnya. Bukan sekedar kembali ke masa sebelum COVID. Sekolah-sekolah dibuka, mal-mal dibuka, bandara-bandara dibuka, tempat-tempat ibadah dibuka, tapi kemudian mengulangi justru musibah yang didatangkan oleh Allah itu dalam bentuk kerusakan karena ada ulah manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di darat, di laut akibat perbuatan manusia. Kemudian Allah datangkan sebagian saja dari akibat perbuatan manusia, liyudhiquhum, dirasakan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Kemana kembalinya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali pada Allah. Jadi kalau mau the new normal life, jangan berpaling dari Allah, jangan lupa dan jangan tinggalkan Allah. Kalau nanti bangsa Indonesia, umat Islam, the new normal, tapi ternyata kebiasaan-kebiasaan lama yang melanggar, yang merusak itu masih dilakukan, itu bukan normal. Kita kembali pada abnormalitas yang sebelum ini. Hayatan thayyibah, kembali kepada Allah. Maka ya sekarang ini berubah ya, lifestyle kita berubah. Biasanya kalau juga datang ke Surabaya diajak kongko, suka minum kopi ya sekali-kali boleh lah gitu, minum kopi, makan ya. Sekarang mungkin perlu dikurangi gitu. Atau sebelum ini umpamanya ya banyak dari masyarakat yang terjebak kepada perilaku hedonis, cenderung untuk mementingkan hasrat badani kemarin atau saat ini ya, the new normal. Atau dari sudut yang positif, dengan COVID-19 tiba-tiba proses pendidikan kita beralih menjadi daring dalam jaringan online.
Sehingga kita harus akrab dengan teknologi digital. Ya, saya kira ini tidak hanya dalam masa COVID, setelah ini harus digital. Ya. Saya sudah minta ya pada ahli Pak Sultan, Pak Sukol, mohon dibantu juga kalau ada teknologi ini. Aduh, ini maaf ya, latar belakang saya ini pesantren di Sumbawa itu ya. PMI Malela kemarin kok belum sempat dihilangkan gitu ya. Ya hitung-hitung promosi lah gitu. Dan sekaligus supaya Pak Sultan, Pak Suko ingin ke sana lagi gitu. Nah, saya bilang karena sudah harus dengan online, ternyata para pendidik menerapkan banyak aplikasi itu. Ada pakai Zoom, ada pakai Google Classroom, Google Meet, bahkan ada yang pakai WA juga secara video call. Maka ini harus kita cari. Terus terang ya, ini harus ada tantangan, peluang bagi perguruan tinggi Islam mampu nggak menciptakan aplikasi sendiri. Zoom ini mohon maaf orang Cina yang menemukannya, bawa ke Amerika, kerjasama sama Yahudi juga itu. Ini yang kita pakai. Dan saya ngomong begini sudah terekam di sana gitu. Ya karena itu kenyataan yang nggak apa-apa gitu. Bisa nggak fakultas teknik kita yang menciptakan? Atau banyak sekali apa tantangan-tantangan gitu. Itulah the new normal, maka marilah kita rancang untuk tidak sepi, tidak jauh dari nilai-nilai ilahi. Karena dengan demikianlah ya kita mengamalkan hayatan thayyibah untuk adanya baldatun thayyibah warbun ghafur. Pak Sultan mungkin nggak perlu lah Pak ya. Apa tadi saya diprovokasi untuk menjelaskan. Tapi bolehlah. Saya kira kawan-kawan semua, Bapak Ibu tahulah watak saya. Ya. Dan saya mengamalkan prinsip Muhammadiyah. Amar ma'ruf nahi mungkar yang pernah dibahas oleh PWM Jawa Timur ya, dalam kajian Ramadan berapa 2-3 tahun yang lalu. Ini adalah ajaran Islam yang penting. Maka dalam ayat favorit Muhammadiyah, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, itu salah satu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka misi utama Muhammadiyah itu 104 Ali Imran. Lompat ke 110 ada ayat penting. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu telah dikeluarkan sebagai khairu ummah. Apa kelanjutan ayatnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Baru wa tu'minuna billah. Jadi luar biasa. Nah, karena dalam kehidupan bersama ini ya ibarat hadis ini masing-masing sudah punya peran, punya tanggung jawab, punya tempat. Tapi ada orang, penumpang, kelompok yang ingin melubangi tempatnya sendiri. Nah, sehingga kalau itu dilakukan, kata hadis itu, fa'in akhadhuhu najawa najaw. Jika orang banyak mencegahnya, akhadhuhu, dia akan selamat yang mau merusak tempatnya sendiri, wa najaw, dan orang banyak akan selamat. Tetapi kata hadis itu wa intarokuhu, jika dibiarkan kita tidak mencegahnya, halaka wa halaku, dia akan hancur dan kita pun akan hancur tenggelam. Nah, memang ya kerusakan yang terjadi ini sangat struktural dan ini tidak semua orang bisa membacanya. Sangat struktural. Indonesia ini sudah menyimpang dari nilai-nilai dasar Pancasila. Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 dulu 115 undang-undang yang bertentangan konstitusi. Muhammadiyah turun tangan dengan jihad konstitusi. Baru 45 itu. Karena satu itu 1 tahun. Itu ya, undang-undangnya gitu. Nah, sekarang ini semakin terjadi lagi kerusakan dalam kehidupan kita bersama ini. Terakhir Bapak Ibu, dengan adanya Perpu ya yang dibuat nomor 1 tahun 20 itu yang oleh DPR cepat-cepat disahkan, istilahnya kejar tayang. Padahal menurut konstitusi katanya itu baru boleh dibahas pada masa sidang yang akan datang. Kalau diajukan sekarang, ya tahu-tahu diam-diam diselesaikan jadilah undang-undang. Itu mengapa kami menggugat, saya ikut di dalamnya ya, sebagai pribadi ya, tidak membawa Muhammadiyah.
karena tidak ada relevansinya. Saya bukan punya jabatan. Pertama, Perpu yang sekarang jadi Undang-Undang nomor 2 kalau nggak salah tahun 20 itu menghilangkan fungsi lembaga negara konstitusional seperti DPR dan BPK. DPR itu fungsinya membuat anggaran, budgeting. Itu tahu ditarik. Jadi tidak perlu ada anggaran. Kalau dulu RPBN diajukan, dibahas berbulan-bulan, lahirlah Undang-Undang APBN. Sekarang dengan Perpu itu, dengan alasan kita ini darurat, COVID, maka boleh kemudian menurut sendiri. 400.000 saya dapat informasi sekarang sudah minta lebih banyak lagi, 600 triliun, bukan 400.000, 400 triliun. Sekarang katanya tambah lagi. Tidak ada. Kemudian yang kedua, undang-undang ini karena sudah jadi undang-undang menghilangkan fungsi negara hukum. Dalam Undang-Undang Dasar 45 negara berdasarkan hukum. Masa ada pemberian imunitas kepada pejabat-pejabat tertentu bilang tidak bisa diganggu, tidak bisa digugat secara perdata. Runtuhlah negara hukum. Fungsi lembaga yudikatif sudah tidak ada lagi. Dan lain-lain sebagainya, termasuk melabrak 12 undang-undang yang sudah ada, semacam dimansuhkan begitu saja. Pada banyak ini adalah sebuah, menurut saya, kejahatan pelanggaran besar terhadap konstitusi kita ini dalam kehidupan bersama. Dan di tengah, dan itu nanti apalagi kemarin itu defisit anggaran umpamanya 3% karena dinaikkan 5%, minimal 5%, bisa 10%. Kalau kemudian minjam ke luar negeri, pinjaman luar negeri siapa yang akan bayar? Sekarang aja katanya begitu lahir sudah 7-10 juta bayi Indonesia mewarisi utang, menurut ahlinya ya. Menghitung-hitung seperti itu. Nah, ini harus ada mencegah. Ya, saya menyediakan diri untuk itu. Maka kalau sekarang banyak reaksi, saya ketawa saja. Saya kemarin bicara ya pada sebuah webinar ilmiah gitu. Karena mereka bereaksi, kenapa nggak boleh ya seminar di Gajah Mada itu. Maka dibicarakan ilmiah. Para narasumbernya pakar-pakar itu, ada Refli Harun, ada profesor dari Undip, profesor dari Unpad. Saya diminta membuka, karena bukan bidang saya, hukum tata negara, saya bicara pemikiran politik Islam. Karena saya dosen, guru besar bidang itu. Bagaimana menurut Islam tentang kebebasan berpendapat dan tentang pemakzulan pemimpin? Itu ada itu. Kebetulan pidato guru besar saya tentang itu ya. Relasi antara the rulers and the ruled, antara yang berkuasa yang dikuasai. Dan mereka bicarakan, saya sekedar menyampaikan itu. Ya, tidak ada umpamanya menyuruh dan menggerakkan untuk pemakzulan, untuk menjadi bahan bagi para pakar hukum yang ternyata dalam perspektif konstitusi kita ya, saya lihat kemarin para pakar itu menjelaskan sulit sekali ada istilah undang-undang dasarnya pemberhentian bukan pemakzulan. Tapi kemudian ada pendapat bilang bukan berarti tidak boleh. Boleh kalau terjadi penyimpangan dari konstitusi, terjadi lakukan korupsi atau cacat moral. Nah, saya akan memberikan pandangan pemikiran politik Islam. Sudah banyak yang kebakaran jenggot, walaupun mungkin nggak punya jenggot. Dan banyak sekali bullying, saya lihat itu, alhamdulillah ya. Sebagai orang Muhammad, orang Muslim, pertama saya tidak gentar, tidak takut, saya ketawa aja. Saya jawab aja lah, alhamdulillah, dengan banyak orang seperti itu, saya mendapat bonus pahala pada bulan Syawal ini. Karena mereka menyebarkan fitnah dan ghibah. Yang kedua, ya saya ketawa karena pendapat ilmiah kok ditanggapi bukan substansinya. Bukan substansinya. Ada profesor UIN Jogja menanggapi substansi. Beliau kawan baik saya. Wah, rujukan Pak Din ya, tentang ulama yang disebut itu adalah rujukannya Hizbut Tahrir. Saya sekarang mau digiring ke OPD, saya ini pendukung Hizbut Tahrir, padahal saya sudah jelaskan saya tidak bersetuju dengan itu. Nah, apa kata dia? No, saya nggak mau jawab ya, saya ketawa aja nih.
sang profesor ini dari UIN Yogyakarta. Duh, Al-Mawardi yang saya kutip, Al-Ghazali yang saya kutip, itu adalah ulama-ulama Sunni yang buku-bukunya dibaca di kalangan NU. Kebetulan sang profesor itu orang NU gitu. Nah, kenapa kemudian dikaitkan dengan Hizbut Tahrir HTI? Al-Mawardi itu buku favoritnya kalangan NU, kiai-kiai NU. Apalagi Al-Ghazali gitu. Al-Ghazali membolehkan pemakzulan kalau terjadi az-zulm, ya, karena keadilan dan lain sebagainya gitu. Jadi luar biasa ya, apa namanya, bullying. Dan saya bilang jangan terhadap saya seperti itu. Kalau saya dibegitu itu semakin kencang lagi loh nanti. Ini belum apa-apa gitu. Dan alhamdulillah justru makin banyak dukungan gitu. Tapi kalau dari UM Surabaya nggak perlulah beri dukungan formal seperti itu. Nah, cukup tahu saja gitu. Nah, gimana kita Muhammadiyah? Nah, saat seperti saya tidak pakai Muhammadiyah. Dalam itu ada beredar YouTube-nya, saya minta. Saya ingin berbicara pada forum ilmiah ini sebagai dosen pemikiran politik Islam, karena dalam undangan pada Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Jadi ungkit-ungkit biar orang Muhammadiyah marah. Wah, saya mencatut nama Muhammadiyah, nggak pernah saya sebut sebagai wakil Muhammadiyah ya, atau apa gitu. Biasalah opini-opini seperti itu ya. Ya, saya paham lah. Yang alhamdulillah malang melintang di politik ini saya paham lah. Tapi saya ketawa, caranya masih terlalu apa ya, kikisan gitu ya. Baik pada isunya dan lain sebagainya. Sekarang jadi marak ini pembicaraan tentang seperti yang saya jelaskan hari ini saja gitu. Jadi Pak Sultan insya Allah ya, saya tetap sehat walafiat, tetap tegar. Kalau bilang ada tadi baru saya baca di YouTube, kok teganya orang sedang bekerja menanggulangi COVID, kok kita bicara soal pemakzulan. Kritik kita terhadap Perpu itu justru kita sedang berjibaku menangani COVID. Saya mengendalikan 3 satgas sebenarnya, termasuk satgas ranting. Tapi ada kelompok yang semacam ya, ini patut diduga semacam melakukan apa namanya, mengambil kesempatan dalam kesempitan gitu loh. Nah, tapi kita dituduh, wah, termasuk mohon maaf ya, ada ya tokoh-tokoh Muhammadiyah bilang tidak arif lah, ini sedang pandemi. Ya karena bacaannya beda, ya, karena kepentingannya beda, ya, saya maklum saja. Tapi sebaiknya kalangan Muhammadiyah harus cerdas, ya. Harus arif bijaksana, harus cerdas ya, dan tabayun dulu. Kalau sejauh menyangkut presentasi saya sebagai keynote speaker, ada beredar itu adanya YouTube-nya. Ya, secara bertanggung jawab secara ilmiah tentang perspektif pemikiran politik Islam ya, terhadap hal yang dibahas ini. Ini termasuk nanti nih gerakan mahasiswa Kristen Indonesia akan membahas itu lagi gitu. Dan mungkin saya diminta juga gimana pandangan. Nah, oleh karena itu ini tetap ya, mungkin terakhir kita melakukan dakwah ini bagi Muhammadiyah ya, tetap dalam kerangka negara Pancasila ya, negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Yang bagi Muhammadiyah itu pidato saya itu Darul Ahdi Wasyahadah, kemudian jadi putusan organisasi itu tulisan saya, makalah saya, negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah itu selesai. Maka kita ingin tegakkan, jangan menyimpang dari Pancasila. Ya, jangan menyimpang dari Pancasila. Masalah Indonesia sekarang itu yang di KBPI saya sampaikan. Karena terjadi penyimpangan dari Pancasila, sistem politik, sistem ekonomi. Pancasila dikuasai, aku Pancasila, seolah-olah orang lain tidak Pancasila. Ini bentuk-bentuk yang tidak benar. Kemudian muncul isu komunisme. Yang ada nada-nadanya dibiarkan. Saya kaget membaca YouTube Staris Kabinet, Menteri Staris Kabinet Pramono Anung menyampaikan pesan Presiden agar polisi jangan terlalu melakukan sweeping terhadap kegiatan-kegiatan anak-anak PKI itu gitu. Luar biasa ini. Oleh karena itu ya, inilah saatnya untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Maka terserah kepada kita, tapi tetap dalam kerangka ya tegaknya negara Pancasila ya, sebagai negara yang maju, merdeka, adil, martabat, berdaulat dan bermartabat itu.
Jadi begitu Pak Sultan yang ingin saya sampaikan. Nah, warga Muhammadiyah nggak usah peduli lah ya. Banyak berita bullying pada saya, tapi ini pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah mau mensomasi gitu. Adi Armando saya bilang nggak usah lah, biar aja lah. Karena menuduh saya dungu gitu. Biar aja itu nggak akan didengar orang gitu. Inilah kehidupan kita dan mudah-mudahan pesan Idul Fitri tadi kita lakukan, dan khusus yang terakhir amar ma'ruf nahi munkar tetap jalan terus. Saya kira demikian Pak Suko, Pak Sultan. Terima kasih Pak Din. Dan dapat saya sampaikan ya, ya betul juga ya, suasana sekarang ini nggak ada minum-minumannya, nggak ada snack-snacknya. Oh ini kalau sudah ada di pasti nih, saya tahu itu yang paling enak di UM Surabaya itu apa? Gulai kambing. Bukan, selain gulainya juga itu tahu campur. Wah. Tahu campur. Kalau kalau rawonnya sih nggak enak di situ. Wah. Tapi sebanyak nguling. Kemarin yang punya nguling undang saya itu. Dia notaris muslim gitu. Undang saya pidato. Saya sipir kok selama Ramadan nggak ada ya kiriman rawon nguling ke rumah. Saya kira demikian ya. Sekali lagi Terima kasih. selamat Idul Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus Pak Din. Alhamdulillah. Baik, terima kasih disampaikan kepada Profesor Din Syamsuddin, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, yang telah menyampaikan tausiah pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara silaturahim Halal Bihalal Keluarga Besar Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 1441 Hijriah. Marilah kita akhiri acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami atas nama panitia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum. Semoga Allah menerima amalan kita dan puasa kita. Juga semoga kita dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang, tentunya dengan kondisi yang lebih baik. Akhir kata, kami mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama memandu acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.